Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Pujilah Tuhan, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Mari kita bernyanyi dari nomor 559. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 497. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menjemut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, bohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebutkan nama Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 411. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Markus 4, dimulai dari ayat 26 sampai ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu butirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyalip, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan
memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 714. Tuhan kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Bila kami hati damai, menikmati rahmat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu 2 setelah Trinitatis, pada minggu kita saat ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 20 ayat 1-10 dengan topik bermegah dalam Tuhan. Demikian dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya
segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini membegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seorang pemimpin yang dihormati adalah orang yang memang memiliki kelayakan untuk dihormati. Rakyat dapat mencintai pemimpinnya karena memang dalam diri pemimpin itu telah memiliki jiwa untuk melayani. Jiwa untuk melayani adalah jiwa yang mau menghargai pribadi orang lain apa adanya. Yesus sebagai tipe pemimpin yang melayani adalah karena ia membuat kembali berharga orang-orang yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Ada 3 bentuk penghargaan di hati kecil manusia. Yang pertama adalah penghargaan akan sesuatu yang dapat dilakukan. Be somebody. Yang kedua, penghargaan atas sesuatu yang dapat dicapai. Yang ketiga, penghargaan karena merasa dikasihi seseorang atau loved by someone. Dari ketiga hal itu yang paling besar dalam hati manusia adalah jika ia merasa dikasihi seseorang. Tidak heran banyak kasus depresi dan bunuh diri terjadi karena seseorang merasa tidak dikasihi lagi. Pelayanan Yesus sebagai pemimpin adalah ia menembus hal yang ketiga itu, yakni ia mengasihi orang yang dijumpainya dengan sungguh-sungguh. Di Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud sangat dicintai oleh rakyatnya karena kepemimpinannya yang mengasihi. Dorongan inilah yang membuat bangsa Israel dalam Nats ini melakukan doa komunal untuk mendoakan raja. Kepemimpinan yang baik mendorong rakyat untuk senantiasa memohon kepada Tuhan agar pemimpinnya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai contoh di negara kita, sebagai minoritas banyak dari kita berpendapat bahwa kita merasakan hidup kita lebih baik daripada periode sebelumnya, yang terkadang membuat kita menyatakan seandainya bisa lebih dari 2 periode presiden kita ini memimpin negeri ini. Harapan itu terjadi karena kita sekarang merasa dihargai, merasa dicintai oleh pemimpin kita. Itulah yang terjadi dalam Nats yang kita baca ini. Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang digubah oleh seseorang karena merasakan kepemimpinan yang luar biasa dari seorang sosok raja yang begitu mengasihi rakyatnya. Ancaman perang memang selalu mengiringi kehidupan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, yang membuat mereka harus senantiasa waspada. Para pemimpin yang cakaplah yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman mereka. Oleh karena itu, ada dorongan dalam diri rakyat agar kehidupan tentram itu terjaga melalui pemimpin yang mereka kasih ini. Ada 2 bagian yang bisa kita renungkan dalam Nats ini. Yang pertama, yaitu doa bagi para pemimpin yang terjadi di ayat 2-5. Terlihat di situ bagaimana bangsa Israel memanjatkan doa bagi pemimpin mereka. Dalam tradisi bangsa Israel, hal ini dilakukan ketika raja, seluruh umat Israel akan berkumpul memberikan korban persembahan dan berdoa memohon pertolongan Allah. Inti dari doa di ayat 2-5 ini adalah kiranya Tuhan mendengar dan menjawab, memberkati rencana sang raja, dan memberi kemenangan. Bagi umat Israel masa itu, perang itu tidak bisa dihindari. Saat itu belum ada PBB yang menjaga keamanan dunia dan membuat regulasi tentang perang.
Bangsa Israel juga bukan bangsa yang kuat dan besar dalam jumlah. Namun mereka mencari petunjuk dan pertolongan kepada Tuhan. Yosafat, raja keempat Yehuda, generasi keenam Daud, ketika diserang oleh musuh dan menjadi takut, ia berdoa, memakai Mazmur ini sebagai ungkapan doa kepada Tuhan. Dan dia berdoa, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tertulis dalam 2 Torik 20 ayat 12b. Saudaraku yang terkasih, yang jika kita refleksikan dalam kehidupan keluarga kita yang bisa saja kita sebut kerajaan kecil di rumah kita, banyak sekali potensi perang dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Hari-hari sukar tak bisa dihindari. Persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan, relasi, dari yang kelihatannya baik-baik saja, bisa tiba-tiba ada masalah. Sebagai seorang pemimpin, Bapak sebagai kepala keluarga, atau sebagai rakyat, kita sebagai anggota keluarga, marilah kita belajar dari Mazmur ini bahwa mereka bersatu padu memanjatkan doa kepada Tuhan. Terlebih kunci utama kekuatan itu adalah mereka mendoakan pertama-tama orang lain, yakni pemimpin mereka terlebih dahulu. Hai anak-anak, siapakah yang pertama kali kamu doakan? Dirimu sendiri atau orang tuamu? Ibu-ibu, siapa yang terlebih dahulu kau doakan? Materi, uang, atau kesehatan dari suamimu? Bapak-bapak, apakah bapak-bapak pernah berdoa? Kalau kita berefleksi, jangan-jangan kekuatan kasih itu telah lenyap dari keluarga kita. Karena seperti pengalaman tadi, kita mendoakan orang lain itu karena ada ungkapan dari diri kita bahwa kita merasa dikasihi. Jika kita merasa tidak dikasihi, maka kita juga enggan untuk berdoa. Apakah masih ada di tengah-tengah keluarga kita berkumpul berdoa bersama-sama seperti bangsa Israel ini? Mungkin kita akan berkata, tidak mungkin lagi sempat Amang Pendeta, Bapak pergi pagi, pulang malam. Malam Bapak pulang, kami sudah tidur. Ketika Bapak pergi kerja, kami belum bangun. Lalu pada hari libur, apakah orang tua masih bekerja? Justru orang tua pada hari libur menyempatkan waktu untuk pergi meradat ke pesta. Anak-anak malah pergi nongkrong bersama teman-temannya. Jadi tidak ada lagi persekutuan komunal dengan keluarga. Bahkan doa komunal itu tidak ada. Doa bersama tidak ada lagi. Kalaupun ada keluarga yang menyempatkan diri quality time, kita makan bersama di restoran, itu pun bisa saja berdoa di restoran hanya doa makan. Banyak keluarga saat ini tidak ada lagi kekuatan keluarga itu menghadapi perang, dalam tanda kutip, menghadapi persoalan hidup. Mereka berjalan masing-masing, mereka berdoa masing-masing, itu pun jika mereka berdoa. Karena ketekunan seseorang berdoa juga tercipta biasanya dari keluarga. Keluargalah yang menciptakan seorang mau berdoa. Seperti pandemik saat ini, mereka menjadi 3M. Kita tahu istilah 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kalau kita refleksikan 3M ini menjadi sebuah tudos-tudos atau ibarat, coba kita lihat. 1, menjaga jarak. Corona membuat kita kehilangan persekutuan dengan komunitas kita, dan itu juga terjadi dalam keluarga. Kecurigaan terjadi ketika memasuki rumah, menyemprot tubuh, membersihkan diri, minum banyak vitamin. Kecurigaan juga bisa terjadi karena jauhnya jarak kita dengan anggota keluarga kita. Adanya miskomunikasi dengan anggota keluarga kita. Suami curiga pada istri, istri curiga pada suami. Itu karena kita sudah menjaga jarak. Bukan menjaga jarak karena virus corona, tapi memang hidup kita saat ini, kalau kita refleksikan, sudah semakin renggang. Lalu yang kedua, memakai masker. Pandemi ini membuat kita sulit berkomunikasi karena mulut kita tertutup. Bahasa menjadi bias. Sering terjadi kesalahpahaman di tengah keluarga. Kurangnya komunikasi yang intens dengan keluarga. Coba kita lihat seberapa sering anak-anak curhat dengan orang tua atau seberapa sering orang tua mendengar cerita dari anak-anaknya. Apa saja yang dibahas ketika orang tua dan anak berkomunikasi satu sama lain? 3M yang berikutnya, mencuci tangan. Pandemi ini memang membuat kita menjaga kebersihan dalam segala hal, yakni dengan rajin membersihkan diri.
Namun pembersihan diri ini juga menjadi alasan bagi kita untuk merasa diri kita paling benar di atas segala-galanya. Kurangnya komunikasi intens saat perjumpaan fisik membuat kita lebih banyak terpengaruh oleh komunikasi virtual. Memang komunikasi virtual memiliki sisi positif. Namun komunikasi virtual lebih banyak menunjukkan hal-hal yang manipulatif. Anak-anak zaman sekarang, kita bayangkan sekolah dari rumah melalui Zoom misalnya, yang memakai seragam di atas, namun di bawahnya ia memakai celana biasa, memakai celana pendek, atau memakai sendal. Orang mengaku laki-laki di Facebook padahal sebenarnya perempuan. Orang berfoto di handphone lalu disebarkan di Instagramnya, tapi ia terlebih dulu edit karena tidak pede. Ia yang tadinya dia hitam diedit menjadi putih, rambutnya keriting diedit menjadi lurus, dan lain sebagainya. Banyak orang lebih percaya smartphone-nya daripada firman Tuhan. Karena arus informasi lebih banyak berasal dari smartphone-nya. Akhirnya banyak orang menjadi individualistis dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Padahal persekutuan dengan Tuhan menjadi bertumbuh juga adalah peran persekutuan dalam keluarga kita dan komunitas. Di masa pandemi ini, komunitas satu-satunya yang paling aman adalah tentu keluarga. Tetapi dalam keluarga sudah mengalami kemunduran dalam persekutuan itu. Hadirnya ibadah harian yang ditawarkan gereja-gereja dan para pendeta di akun media sosial seperti YouTube mereka, apakah itu kita manfaatkan untuk membentuk persekutuan di tengah-tengah keluarga kita, beribadah bersama? Karena hanya komunitas keluarga lah yang paling aman untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kita beribadah di rumah. Tapi saya lihat dari akun-akun YouTube gereja-gereja kita, banyak gereja menyediakan renungan harian. Tetapi saya lihat ribuan, bahkan puluhan ribu subscriber di akun tersebut, tetapi penonton renungan tersebut tidak lebih dari 200 orang. Ribuan subscriber, hanya 100 orang yang menonton. Ini memperlihatkan bahwa individu-individu kita sendiri tidak melakukan persekutuan itu dengan Tuhan. Apalagi kalau kita melakukan persekutuan dengan keluarga. Saya masih sangat salut dengan satu keluarga yang saat ini masih melaksanakan ibadah pagi bersama keluarga secara rutin. Seluruh anggota keluarga diajak untuk beribadah bersama. Mereka bukan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Semua memiliki kesibukan masing-masing. Namun mereka menyempatkan waktu setiap pagi sebelum mereka berangkat ke kesibukannya. Hal ini memotivasi mereka untuk memulai hari dengan lebih baik. Bagian kedua dari nas firman Tuhan ini adalah ada keyakinan kemenangan dari Tuhan, dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Jika kita kembali ke contoh kisah Yosafat tadi, Raja Yosafat dalam 2 Tarik 2 ayat 20, setelah Yosafat berdoa melantutkan mazmur, dikatakan di situ bahwa Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Tugas Yosafat sebagai pemimpin, sebagai raja, menyiapkan pasukan, lalu maju berperang, dan Tuhan yang bekerja. Ketaatan Yosafat kepada Tuhan membuat bangsanya mencapai kemenangan. Firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah hidup yang selalu menghadapi peperangan dalam tanda kutip. Peperangan melawan dosa. Peperangan akan pandemik virus corona. Tantangan pekerjaan. Peperangan menghadapi konsumen dan pelanggan kalau kita pedagang. Godaan-godaan duniawi. Atau hal-hal yang lain yang kita hadapi. Namun jika kita percaya, jika kita taat kepada tuntunan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berada di depan kita menghadapi segala tantangan itu. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai umat pemenang. Karena jika Tuhan berjalan di depan kita, pasti kita menjadi pemenang. Pemenang dalam hidup ini. Artinya ketika Tuhan berada di depan kita, kita pun harus ikut melangkah bersama-sama dengannya. Bukan malah diam. Kita melangkah bersamanya dan mengikuti arah dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di sanalah Tuhan akan bekerja melalui usaha dan perjuangan kita. Kita dapat melihat cuplikan video berikut ini. Perjuangan manusia melangkah di tengah-tengah dunia ini.
banyak tantangan dan masalah dihadapinya. Namun ia selalu berharap akan pertolongan dari Tuhan. Tapi ia merasa tidak ada solusi ditunjukkan oleh Tuhan. Dan dia menawarkan hal lain. Tetapi tangan Tuhan selalu datang untuk menuntun jalan manusia, mengarahkan pada jalan kebenaran. Semakin Tuhan menuntun langkah, manusia tidak mau dituntun oleh tangan Tuhan. Dia lebih memilih berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Dan akhirnya ia berusaha, dia berjuang sendiri demi mendapatkan tujuannya. Ia mulai berperang dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa bahwa kekuatannya bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Ia pakai kekuatannya dan bermegah atas kemampuannya sendiri. Padahal ia tidak tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan sejahtera. Topik minggu kita adalah bermegah dalam Tuhan. Melalui video itu, kita melihat dalam menghadapi dunia ini, terlihat bagaimana orang yang bermegah sendiri dengan orang yang bermegah dalam Tuhan. Orang yang bermegah sendiri adalah karena ia puas dengan apa yang dicapai dalam hidupnya tanpa pertolongan Tuhan. Dia merasa bahwa keberhasilan dan kehebatannya adalah karena kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, ia tidak akan mendapatkan hasil dan kemenangan yang maksimal. Namun mereka yang mengikuti rencana Tuhan, maka ia juga akan bermegah di dalam Tuhan karena ia percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah semata-mata karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Di sanalah Tuhan benar-benar menyediakan kemenangan yang luar biasa dalam hidupnya. 2 Korintus 10 ayat 17 mengatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dan itulah kemenangan yang luar biasa ketika kita hidup bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai macam peperangan dunia ini ya Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani, baik dari dalam diri kami maupun dari luar diri kami ya Tuhan. Tapi Engkau menyertai kami ya Tuhan, melalui kekuatan doa yang begitu luar biasa. Engkau menyertai kami dan menyertai pemimpin kami ya Tuhan, terlebih di tengah-tengah keluarga kami, yang memimpin maupun anggota saling mengasihi, bersinergi untuk melaksanakan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan kami. Inilah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, untuk milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.